Halo semuanya, selamat selamat pagi. Kembali lagi bersama saya di pagi yang cerah ini. Seperti yang kalian tahu, video ini direkam pakai kamera handphone jadi kualitasnya buruk. Saya harap suara saya jelas. Kita akan membahas apa itu Federal Reserve, Fed. Dan apa kalian tahu kalau sebenarnya itu Federal Reserve itu tidak dimiliki oleh negara, tidak dimiliki oleh pemerintah, tidak dimiliki oleh siapapun, tapi dimiliki oleh swasta atau orang-orang, dimiliki oleh satu keluarga. Tidak dibangun oleh banyak keluarga, tapi sekarang pada dasarnya dimiliki oleh satu keluarga. Dan itu fakta. Owner dari Federal Reserve, Fed, tidak pernah dipublikasikan. Alasannya kenapa? Karena orang-orang tidak ingin, karena mereka tidak ingin diketahui bahwa mereka lah yang punya kuasa. Mereka lah yang punya kemampuan untuk mencetak uang sebanyak apapun dari langit. Tapi kita tahu siapa ownernya. Siapa? Yahudi. Siapa lagi kalau bukan Yahudi? Perjanjian Federal Reserve tidak disahkan dalam Kongres, melainkan disahkan di pulau privat, di sebuah pulau privat di tahun 1910. 1910. Pulau Jekyll adalah tempat istirahat untuk para bilioner seperti JP Morgan dan William Rockefeller. Jadi perjanjian Fed ini adalah atau Federal Reserve Act ini tidak disahkan di Kongres, tapi disahkan di sebuah pulau pribadi, tempatnya para bilioner, para orang-orang kaya ini untuk berlibur. Jadi putusan Fed ini disahkan di sana. Dan kalau kalian cari di Google Federal Reserve itu akan muncul kalau peristiwa ini terjadi tahun 1913, padahal bohong. Itu semuanya terjadi tahun 1910. Alasannya kenapa terjadi tahun 1910? Ya, alasannya kenapa Google mencantumkan tahun 1913 itu karena pada tahun 1910 para orang-orang ini berusaha mempersiapkan diri mereka untuk informasi yang besar. Jadi mereka menyiapkan semua hal yang mereka butuhkan untuk menghalau semua kritikan dari perjanjian Federal Reserve ini. Orang-orang ini menguasai seperempat uang di seluruh dunia. JP Morgan, Rockefeller, dan Wilbur Rothschild. Semuanya dalam satu kelompok. Dan perlu dicatat juga kalau semua orang-orang ini berselisih. Jadi semua ini berselisih. Mereka semua adalah sultan-sultan bisnis, minyak, gas, uang, bank, bunga, sebagainya. Mereka berselisih satu sama lain. Mereka berusaha menjadi yang terkaya di dunia. Dan jadi mereka memutuskan untuk membuat sebuah sistem bank yang tidak perlu membuat mereka bersaing lagi satu sama lain. Itulah terlahirnya Federal Reserve. Jadi lebih dari 1 minggu semua orang penting ini duduk dan menyusun rancangan mereka. Rancangan apa? Yaitu terlahirnya sistem Federal Reserve. Tujuan sebenarnya dibentuk Federal Reserve. Kalau kalian buka Google dan mencari apa sebenarnya tujuan Federal Reserve ini dibentuk, saya akan menjelaskan, saya akan menyebutkan hal yang berbeda. Tapi ini adalah fakta dan ini yang sebenarnya mereka inginkan. Kalau kalian cari tahu di Google, yang Google sekarang, itu berbeda dari apa yang akan saya bacakan nanti. Apa yang akan saya bacakan sekarang. Karena kenapa? Mereka tidak ingin kalau tujuan asli mereka, tujuan sebenarnya mereka itu diketahui. Jadi mereka mengubah kata-katanya menjadi kata-kata yang lebih manis, yang membuat kita percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya baik. Saya tidak. Mereka itu melakukannya untuk keuntungan diri mereka sendiri. Tujuan sebenarnya dibentuk Federal Reserve adalah untuk menghentikan, yang pertama, untuk menghentikan meningkatnya saingan baik dari negara atau bank. Jadi orang-orang dalam Federal Reserve ini seperti Morgan, Rockefeller, dan Rothschild membuat Federal Reserve untuk
menghentikan, untuk mencegah meningkatnya saingan, baik dari bank ataupun negara. Jadi mereka cuma ingin para mereka menjadi kaya dan punya banyak uang. Mereka tidak ingin kaya, mereka tidak ingin orang lain kaya, negara lain kaya. Yang kedua, berkemampuan mencetak uang sebanyak mungkin dengan bertujuan sebagai alat pinjaman. Jadi mereka mempunyai kemampuan, jadi mereka diberi hak, kuasa untuk mencetak uang sebanyak mungkin. Alasannya kenapa? Agar tujuannya kenapa? Untuk sebagai alat pinjaman. Jadi mereka mencetak uang sebanyak mungkin dari langit. Kenapa? Ya karena sebagai pinjaman. Yang ketiga, mengontrol semua bank cadangan sebagai dasar untuk mendapat persyaratan dari bank sentral. Keempat, mengalihkan kerugian pemilik bank ke pembayar pajak. Jadi setiap kali bank mengalami kerugian, yang akan membayar kerugian tersebut itu orang-orang seperti kita dan kalian, orang-orang yang wajib membayar pajak, dan bank tidak pernah membayar pajak. Karena kenapa? Bank, dari situlah uang berasal. Dan yang kelima, yang paling menyakitkan dari semuanya, yang paling busuk dari mereka, itu meyakinkan Kongres bahwa terjadinya Federal Reserve adalah untuk melindungi semua orang, atau bisa dibilang untuk keuntungan semua orang, untuk mensejahterakan semua orang supaya lebih baik, hidup mereka lebih tentram. Faktanya tidak. Ini semua untuk mencapai tujuan mereka, mendapatkan keuntungan sebesar mungkin, kekuasaan setinggi mungkin, dan melakukan sesuatu yang mereka ingin lakukan, mempunyai kemampuan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Itulah terjadinya Federal Reserve. Jadi, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah Federal Reserve mengendalikan dunia? Jawabannya ya. Jadi siapa pemilik Federal Reserve? Itu adalah keluarga-keluarga besar yang saya sebutkan tadi. Morgan, Rockefeller, Rothschild, dan Walbert. Dan ya, itulah episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semua informasi yang saya bagikan belum tentu belum tentu benar. Saya harapkan kebijakan teman-teman kalian. Cari tahu sendiri, riset sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.